Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita melanjutkan topik setelah ABC adalah Activity Based Management. Masih memakai bukunya Cengage dan masih di chapter 5. Nah, kalau 3 learning objective yang pertama ini adalah yang membahas tentang ABC. Nah, kita saat ini fokus tentang learning objective yang keempat, yaitu tentang ABM, Activity Based Management. Nah, apa itu Activity Based Management? Nah, Activity Based Management ini secara gampangnya ya, mungkin bisa saya ilustrasikan ABM. Ini adalah perpanjangan tangan dari ABC, tapi dia ditambah PVA, Process Value Analysis. Nah, yang akan kita pelajari hari ini nih, Process Value Analysis. Jadi ABM itu adalah ABC ditambah dengan PVA. Nah, kalau ABC itu kan kita fokus bagaimana kita mengalokasikan assign cost, cost overhead itu secara lebih precise. Nah, kalau PVA nanti fokus ke cost reduction gitu. Jadi kebayang ya, ABM itu perpaduan antara ABC dan PVA. Bagaimana kita mengassign cost secara lebih precise, dan nanti setelah assign cost secara lebih precise kita akan lebih fokus ke cost reduction. Jadi secara singkat, ABM itu merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan customer value dan profit achievement gitu. Nah, customer value itu seperti apa? Customer value itu kan ya tingkat pengorbanannya si customer, bagaimana dia berkorban sekecil-kecilnya tapi dia mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya, itu customer value. Bagaimana customer itu membayar dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih murah tapi mendapatkan produk yang qualified gitu. Nah, activity based management ini juga bertujuan untuk profit achievement gitu ya. Jadi dengan apa? Dengan nantinya cost reduction dan perbaikan yang terus-menerus gitu ya, continuous improvement gitu. Sampai sini dipahami tentang apa itu ABM? Nah, karena PVA, Process Value Analysis, adalah part of ABM. Karena kemarin kita sudah belajar ABC, nah sekarang kita lebih fokus ke PVA, Process Value Analysis-nya. Nah, Process Value Analysis model ini memuat ada 3 dimensi ya, atau 3 variabel gitu ya. Ada driver analysis, ada activities, dan ada performance analysis. Jadi di Process Value Analysis ini kita harus memahami 3 hal ini. 3 hal yang penting untuk memahami Process Value Analysis. Tadi PVA kan tujuannya untuk cost reduction kan, untuk menurunkan cost. Nah, untuk menurunkan cost maka kita harus memahami 3 hal ini gitu. Aktivitas-aktivitas apa sih yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Kemudian mengapa aktivitas itu dilakukan? Jadi nanti kita mencari akar masalahnya, akar costnya dari aktivitas itu apa gitu. Nah, ketika kita sudah tahu aktivitas-aktivitas apa, kemudian penyebab cost itu apa dari cost drivernya, kemudian kita bisa menilai nih seberapa baik aktivitas itu sudah dilakukan. Gitu. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita untuk reduce cost. Setelah reduce cost, kita bisa meningkatkan profitability. Gitu ya. Oke, kita yang pertama dulu. Ke driver analysis. Nah, untuk menganalisis cost drivernya gitu. Untuk menganalisis pemicu biayanya. Apa sih yang menyebabkan munculnya biaya di suatu aktivitas gitu kan. Nah, kita harus paham misalnya kan tujuan kita satu, untuk reduce cost. Jadi kita harus paham ini aktivitas
suatu aktivitas itu cost drivernya apa sih gitu, inputnya apa, outputnya apa. Jadi kita tahu nanti kalau kita tahu penyebab masalahnya, berarti kita bisa melakukan sesuatu untuk memitigasi masalah itu, bahkan mengeliminasi masalah itu sehingga ujungnya adalah reduce cost gitu kan ya. Nah misalnya apa, misalnya aktivitasnya adalah misalnya material handling gitu ya. Nah, material handling itu memindahkan material, misalnya memindahkan barang finish good nih, memindahkan finish good dari pabrik ke gudang gitu. Nah, ini kira-kira inputnya apa? Inputnya adalah forkliftnya gitu, terus bensinnya gitu, terus drivernya yang mengendarai forklift gitu. Nah, terus outputnya apa? Outputnya kan jumlah barang yang dipindahkan gitu ya, finish good yang dipindahkan gitu. Nah, kalau kita tahu aktivitasnya secara jelas, oh ini material handling nih, ternyata aktivitas material handling misalnya memakan kos sekian gitu. Kira-kira kenapa kosnya itu bisa mahal? Oh, pertama tadi dia menghabiskan banyak bensin gitu. Kenapa bisa menghabiskan banyak bensin? Kalau dilihat nih jarak dari pabrik ke gudang barang jadi itu jauh. Oh, penyebabnya itu jaraknya misalnya jauh. Jadi istilahnya consume cost yang banyak. Apa yang harus dilakukan? Berarti mencari cara untuk mengubah layout pabrik gitu ya. Bagaimana caranya biar dari pabrik ke gudang itu tidak terlalu jauh gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah, jadi ketika kita sudah tahu masalahnya, jadi kita bisa memanage cost secara lebih efektif gitu. Nah, di dimensi PVA yang kedua itu adalah activity. Kita memahami apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini kita mengidentify, mendescribe, dan mengevaluate activity yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Apakah aktivitasnya itu menambah nilai atau tidak? Gitu ya. Nah, nanti di sini analisis activity ini akan menghasilkan 4 outcome gitu. Yang pertama, aktivitas apa yang dilakukan, kemudian berapa orang yang terlibat, berapa orang yang melakukan aktivitas itu, kemudian waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas itu, dan penilaian tentang aktivitas itu gitu. Apakah kita akan tetap melakukan aktivitas itu atau bisa kita eliminate gitu ya. Nah, that's why kita harus paham dulu apakah aktivitas itu menambah nilai atau enggak, itu dengan mengklasifikasikan suatu aktivitas menjadi value added activity atau non value added activity. Apa itu value added activity? Value added activity bahasa gampangnya aktivitas yang menambah nilai. Nah, ciri-ciri dari value added activity ini ada 3. Jadi value added activity itu istilahnya tuh aktivitas yang penting lah di dalam suatu bisnis gitu. Nah, kenapa dia disebut penting? Karena dia memiliki 3 ciri ini gitu. Yang pertama, aktivitas itu menghasilkan a change of state, menghasilkan perubahan gitu. Misalnya aktivitas mixing gitu. Ada mixing itu kan menghasilkan perubahan ya. Yang pertamanya cuma material, ketika di mix jadi adonan gitu. Atau aktivitas cutting gitu kan ya. Dia istilahnya barang mentah terus tahu-tahu jadi cutting kan sesuatu yang berubah gitu ya, cutting gitu. Nah, pertama itu aktivitasnya menghasilkan perubahan. Nah, yang kedua, change of state was not achievable by preceding activity. Jadi perubahan itu
tidak dihasilkan dari aktivitas sebelumnya. Ciri kedua, kemudian aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lainnya untuk dilakukan gitu. Kayak tadi misalnya dari bahan mentah terus di cutting jadi pola. Nah, nanti di aktivitas selanjutnya itu misalnya dijahit. Nah, berarti itu value added activity. Dia ada berubah, menghasilkan perubahan, dan perubahan itu tidak di-achieve dari aktivitas sebelumnya, dan perubahan itu memungkinkan aktivitas selanjutnya dilakukan. Itu ciri value added activity. Gampangnya ya, contoh value added activity yaitu tadi cutting, mixing gitu. Sampai sini dipahami? Oke. Nah, bagaimana dengan non value added activity? Berarti ini kebalikannya. Kalau suatu aktivitas tidak memiliki 3 ciri yang tadi, nggak punya 3 ciri yang tadi, maka dia dikategorikan sebagai non value added activity, activity yang tidak menambah nilai. Nih, contohnya dari non value added activity itu adalah inspeksi. Nah, inspeksi ini kan apa istilahnya, kayak semacam quality control ya. Dia tidak menambah nilai suatu produk, dia nggak ngerubah, nggak produce change of state gitu ya, tidak merubah suatu produk gitu. Nah, that's why dia disebut sebagai non value added activity gitu. Nah, inspeksi itu non value added activity tapi dia menghasilkan cost gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau dia non value added activity tapi dia menghasilkan cost. Nah, tujuan kita adalah gimana caranya kita reduce cost. Nah, berarti itu jadi evaluasi nih buat manajemen, gimana caranya biar misalnya nih kita mau menghilangkan aktiviti terkait inspeksi gitu. Berarti kan kita cari root cause-nya kan, akar penyebab masalahnya. Kenapa harus ada inspeksi gitu? Kenapa harus ada inspeksi? Berarti kan kalau ada inspeksi kan berarti kemungkinan ada barang yang defect gitu ya. Barang yang defect, barang yang nggak layak, barang yang dapat komplain aja dari customer gitu kan. Nah, itu kenapa? Mungkinkah dari bahan materialnya gitu. Bahan materialnya nggak grade A gitu, sehingga menyebabkan outputnya jelek gitu. Atau dari labornya gitu. Labornya banyak melakukan kesalahan sehingga barang yang dihasilkan sering mendapat komplain gitu. Nah, itu dicari penyebabnya gitu. Kalau misalnya materialnya nggak grade A, itu berarti kita mungkin ada masalah di supplier gitu. Kenapa kita memilih supplier yang memberikan barang yang grade B gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita analisis, karena ujungnya tadi kita mau mereduce cost gitu. Sampai sini paham ya untuk non value added activity. Nah, ini contoh-contoh non value added activity selain tadi yang inspeksi ya nih, scheduling, moving, kemudian waiting, terus ada storing. Nah, ini kan aktivitas-aktivitas yang nggak menambah nilai tapi costly itu. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan besar ini untuk untuk mengeliminasi non value added activity, misalnya yang storing gini ya, mengeliminasi storing, dia pakai just in time gitu. Kalau kalian masih ingat waktu kita guest lecture dengan PT Kirana ya yang memproduksi karet itu kan, dia sistemnya sudah just in time gitu. Jadi memang memproduksi berdasarkan pesanan, jadi nggak terlalu banyak, tidak ada barang di gudang. Jadi istilahnya selesai produksi langsung diantar ke customer gitu ya. Jadi itu cara untuk mengeliminate non value added activity. Nah, lalu
bagaimana untuk mereduce cost? Nah, ini ada 4 cara untuk mereduce cost. Yang pertama adalah activity elimination. Activity elimination yaitu tadi mengeliminate aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai. Itu fokus kita jadi ketika kita bisa mengidentify ya, ini aktivitas-aktivitas mana yang nggak punya value added, bisa nggak kita eliminate gitu. Kalau nggak bisa kita eliminate, setidaknya kita reduction gitu, kita nguranginnya dalam hal misalnya waktunya gitu. Misalnya kayak tadi moving handling material, memindahkan barang yang biasanya karena jaraknya jauh nih antara pabrik sama gudang, misalnya membutuhkan misalnya 15 menit. Nah, ketika kita mengubah layoutnya pabrik, kita perdekat, jadi jaraknya tinggal misalnya 7 menit. Nah, gitu. Jadi ketika kita tidak bisa eliminate, kita bisa reduce. Gitu. Nah, kemudian cara selanjutnya untuk mereduce cost adalah activity selection ya. Di sini kita memilih aktivitas-aktivitasnya. Nah, di sini kita memilih nih aktivitas-aktivitas yang paling memungkinkan kita menjadi efektif dan efisien gitu ya. Itu activity selection. Kemudian ada namanya activity sharing. Nah, ini apa istilahnya, berbagi aktivitas. Ini meningkatkan efisiensi menggunakan economic of scale. Maksudnya gini, misalnya kita gini, untuk satu aktivitas itu bisa untuk membuat beberapa produk. Itu kayak misalnya aktivitas cutting gitu ya, misalnya produksi utama kita adalah membuat baju seragam. Nah, ketika kita cutting pola-pola baju seragam, itu kan ada sisa-sisa ya, sisa-sisa kainnya. Nah, bagaimana sisa kainnya itu nanti menghasilkan produk baru lagi, misalnya jadi keset gitu. Nah, itu activity sharing. Jadi satu aktivitas cutting tapi bisa menghasilkan beberapa komponen atau beberapa produk gitu. Itu namanya activity sharing. Oke, sampai sini kebayang ya yang dimaksud dengan cara menurunkan cost. Oke, nah lalu bagaimana mengakses suatu non-value added cost gitu. Kita langsung ke contoh aja ya, cara mengakses non-value added cost gitu. Karena kita mau menilai ini apakah kita sudah perform efficient or not gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ada 2 aktivitas. Yang pertama performing warranty work. Ini rework ya, jadi kayak memperbaiki. Jadi ini barang udah terjual di customer, tapi sama customer dibalikin, kita perbaiki gitu ya. Rework, bahasanya tuh rework. Kemudian aktivitas yang kedua adalah membeli komponen. Oke, di sini kalau kita lihat performing warranty work itu cost-nya $120, sedangkan kalau kompetitor dia melakukan rework, cost-nya hanya $20. Kemudian kalau yang ini purchasing component, kita nih, perusahaan kita cost-nya $200. Kalau kita benchmark perusahaan lain hanya $100.000. Yang ditanyakan, tentukan non-value added cost of each activity. Non-value added cost of activity. Nah, pertama kita identify dulu, ini nih activity ini nih value added or non-value added gitu. Performing warranty work gitu. Rework itu menurut kalian value added or non-value added? Apakah dia merubah? Apakah ada unsur change of state-nya? Rework
reward nggak ada, change of state-nya, maka dia di sini disebut sebagai non value added. Bagaimana dengan purchasing component? Kalau purchasing component kan dia memungkinkan activity berikutnya dilakukan ya. Kalau kita nggak beli kan tidak memungkinkan activity berikutnya dilakukan, makanya dia value added nih. Ini value added. Nah, yang ditanyakan kita tentukan non value added cost untuk masing-masing activity. Nah, performing warranty work yang cost yang kita keluarkan aja 120.000 gitu. Karena ini non value added, kalau non value added itu asum standarnya itu nggak ada cost yang kita keluarin gitu. Standarnya ya, kalau non value added activity itu standarnya nggak nol cost, 0 rupiah yang kita keluarin gitu. Jadi ketika ada kalau ada kompetitor mengeluarkan cost sekian, ini nggak relevan untuk kita jadikan benchmark. Jadi berapa cost dari non value added di aktivitas 1 ya segini. Berarti di aktivitas 1 non value added cost-nya adalah sebesar $120.000 gitu. Kenapa? Karena kita nggak usah mempertimbangkan kompetitor, karena non value added itu standarnya 0 rupiah cost-nya. Paham ya? Oke. Bagaimana dengan non value added cost untuk aktivitas kedua? Nah, aktivitas kedua ini purchasing component itu kan value added ya, gitu. Value added, tapi cost kita 200. Kenapa cost-nya kompetitor kita bisa 100 gitu? Berarti kita nggak efisien berapa? Nggak efisiennya 100. Dari mana? $200 dikurangi $100. Berarti non value added cost untuk activity purchasing adalah sebesar $100.000 begitu. Kenapa ini yang kompetitor perlu dipertimbangkan ya? Karena sama-sama non value added gitu kan. Sama-sama non value added berarti kan ini kita makan cost, si kompetitor juga makan cost. Kalau kompetitor bisa 100, kenapa kita 200? Berarti kita menghabiskan non value added cost $100.000. Tuh, sampai sini dipahami? Oke. Kita menginjak ke dimensi yang ketiga. Tadi di PVA kan ada 3 dimensi ya. Ada dimensi cost driver analysis, kemudian ada dimensi activity, dan yang terakhir dimensi performance measurement. Seberapa baik sih aktivitas itu sudah dilakukan? Nah, berarti kan kita di sini ngukur kinerjanya aktivitas gitu kan ya. Ngukur kinerjanya aktivitas. Nah, ngukur kinerja aktivitas dilihat dari mana? Dilihat dari efisiensinya, dilihat dari time-nya, dan dilihat dari kualitasnya. Oke. Kita lihat yang ini nggak ada yang efisiensi ya gitu, keterangan yang efisiensi. Pokoknya efisiensi nanti kita melihat hubungan antara input dengan output. Bagaimana suatu aktivitas disebut efisien itu kan ketika dengan input yang sama dia menghasilkan output yang lebih banyak gitu, atau dengan input yang sama dia menghasilkan output yang lebih qualified. Itu yang disebut efisien gitu ya. Bagaimana dengan time? Time ini juga salah satu cara untuk mengukur seberapa baik suatu aktivitas itu dilakukan gitu ya. Aktivitas yang baik itu kan kalau dilakukan secara lebih cepat karena apa? Lebih cepat menjawab demand-nya customer gitu kan. Kalau aktivitas dilakukan lebih cepat kan juga lebih cost efisien jatuhnya kan gitu.
Nah, di sini untuk mengukur kinerja berdasarkan waktu ada dua cara, yaitu kita lihat dari cycle time-nya dan dari velocity-nya, kecepatannya. Nah, cycle time itu digunakan untuk mengukur berapa waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Gitu. Jadi di sini cycle time rumusnya adalah time dibagi dengan unit produce. Nah, sedangkan velocity adalah jumlah unit atau output yang dapat diproduksi dalam satu periode gitu. Jadi nanti velocity rumusnya adalah unit produce dibagi dengan time gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini perusahaan Frost Company dia membutuhkan waktu 10.000 jam untuk memproduksi 2.000 unit produk. Nah, velocity berarti kecepatannya berapa? Berapa jumlah unit yang diproduksi dalam satu periode waktu? Berarti ya udah unitnya dulu kan ya, 20.000 unit dibagi 10.000 jam. Ketemulah di sini kecepatannya adalah 2 unit per hour. 2 unit per hour. Bagaimana dengan cycle time? Cycle time kebalikannya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk? Berarti 10.000 jam dibagi 20.000 unit. Ketemulah setengah jam atau 30 menit. Jadi untuk memproduksi satu unit produk, dia butuh 30 menit. Dan dalam 1 jam, dia akan menghasilkan 2 unit. Oke, sampai sini dipahami? Nah, tadi kan untuk mengukur kinerja dari suatu aktivitas kan pakai 3 dimensi ini ya, efisiensi, time, sama quality. Nah, quality ini nanti akan lebih kita pelajari waktu kita membahas tentang quality cost management di chapter 13 kalau nggak salah. Oke, sampai sini saja tentang activity based management ya. Udah kebayang ya bahwa activity based management adalah perpanjangan tangan dari ABC. Jadi dia merupakan ABC ditambah process value analysis ya, PVA. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk reduce cost, yang ujung-ujungnya nanti adalah meningkatkan customer value dan mencapai profitabilitas. Oke, sampai sini aja. Sampai ketemu. Terima kasih.